Walaupun aku jadi tim ses, aku bukan tentang siapa yang membayar mahal. Jadi Kenapa pasar kuliner itu tetap bisa ada dan diresmikan saat pandemi ini ketika memang yang lain-lain nggak boleh gitu. Jadi Riz, sebagai pengangguran, ini udah keluarga, Riz udah keluarga kan? Kalau Ciko kan ntar lagi Bentar kan. dia menuju Jadi, hitungan hari ya. kalau kita pengangguran lajang kan wajar lah. Tapi kalau pengangguran ini udah punya ekor di belakang gimana? Gimana cara hidupnya itu? Ini kiat-kiat juga. Ini apa? Tutorial jadi pengangguran yang bisa ada duitnya. Ya, tips. Banyak-banyak nyepet aja lah Bang. Gak ini serius. Nggak ada Bang. Nah, ada sih sampingannya apa sebenarnya? Aku bingung. Aku kalau biar keren dilihat orang aja, kalau ditanya terus kau kerja apa? Freelance ngapain? Apa aja aku kerjain Bang. Abang mau nyuruh aku apa nih? Perintah Bang, aku kerjain. Kasih aku uang jajan Bang. Sigap ya. Cuman ya uang jajannya beda lah, lajang mau udah begini nih Bang. lah. Uang dipikirkan uang jajannya 3 ada. Aku, bini, sama dapur. Pedi ya. Palu gada ya. Kalau Gua ada. perkara dari mana itu nggak tahu. Nggak tahu Ya. lah. Nah, ini serius, tapi moto-moto juga masih kan? Moto, Masih, videografi masih kan? masih kalau ada kawan yang ngajak. Kang foto. Aku Iya, di kan lebih foto. musiman lah aku Bang. Tukang ketik musiman. Kalau ada yang nyuruh Oh, ngetik bisa juga. ya ngetik lah. Ngetik makalah orang yang butuh makalah, proposal. Abang buat proposal, Ya, bisa bikin juga, aja, joki. bisa lah. Hitungan per huruf lah. Terus pilihan jenis font itu berbayarin. Oh, beli kalau beli beli font Ada kalau tarifnya. kalau LP3 dah mahal ya. Serba musiman aku Bang. Aku mau trade juga, mau trade wedding musiman. Nah, ya apa yang bisa aku kerjain Bang? Itu bagus. Acara-acara kayak gini bagus, serius. Bikin, ya kan? Karena banyak yang buat acara gini yang diundang pasti tokoh-tokoh pembesar. Ya tengok-tengok yang punya kontennya Aku juga suka lah. coba nih, aku suka coba. Kalau Sekarang kalau konten kreator pemula gini mana mau datang orang tuh. aku suka lihat Cibot, kenapa? Dari sini aku tahu kenapa dia dicari-cari sama orang-orang yang politik jadi. Ah. Dia mau jago ngumbang. Bahasa Sintum yang ngumbang. Apa ini? Ngangkat, ngengkol. Oh, Ngengkol. Mas. Tapi bagus acara ini katanya. Gitu juga kalau orang punya lek ya kan. Bapak bagus nih Pak. Nah, contoh Bang Ipin. Ya orang bagus nggak harus nyalek. Harus bagus di bidang profesi dia juga. Ya betul. Berarti kayak politikus itu ya bagus di bidang politiknya. Ya, kerjaan yang baik untuk rakyat. Betul. Kayak gitu. Kalau kayak gini bagusnya di mana? Suara aspirasi dari kalangan rendah Jadi yang dikatakan pengangguran juga didengar oleh orang. Ya. Apa harapannya? nggak manfaat pengangguran untuk orang lain apa? Kalau politikus jelas manfaatnya untuk rakyat, dia kelola uang negara itu untuk kepentingan rakyat. Dia available terus. Iya, available. Lebih banyak waktu ya. Itu Kok aja kok bisa menang. ikut ini? Oh bisa. Nah, Coba lagi yang ada kerja rumah. Tapi harusnya itu bisa jadi job desk Bang ya. itu lah job freelance tadi. Ya freelance. Walaupun berarti berarti bedanya gini aja. Orang yang kerja itu angkanya dipatok mahal. Ya. Ya pengangguran angkanya juga dipatok murah. Bedanya pengangguran sama event organizer kan sedikit aja. Event organizer dibayar, pengangguran kok diajak rewa nggak bayar, kasih rokok aja. Ya aku profesi aku juga dulu. Ya kalau yang Semua merokok, termasuk Bang. Kalau yang nggak merokok kan Cibot event organizer. kok juga. Cara-cara iya. Jadi apa yang buat itu event-event politik, kampanye atau event-event pemuda, komunitas-komunitas musik, hip hop, ya segala macam lah. Masih aktif ya sekarang. Tapi karena ini masa pandemi, dilarang ada kerumunan, kita juga harus patuhi protokol kesehatan. Ntar lo, masa pandemi dilarang kerumunan ya kan? Iya, Tapi aku tertarik juga, berarti harusnya nggak boleh ada kerumunan gitu. iya. Ada sedikit yang aku nyari. Mungkin memang nggak ada kerumunan ramai ya, kayak misalnya pasar kaget di kota itu kan diresmikan di masa pandemi ini kan. Iya. Mungkin memang di situ karena emang sekitar udah jarang-jarang duduk orang ya, makanya bisa disesuaikan sekarang protokol kesehatan yang di situ ikut ya. Jadi pasar kaget boleh, acara-acara nggak boleh karena acara-acara rapat. Kalau pasar kaget itu orang masih jarang semua, Ya. nggak mungkin dekat kan. Aku Jadi- lihat soalnya aku lihat situ, aku lihat
rumah. Kok jarang-jarang kali orang di sini gitu. Jarang yang datang. Manfaatnya juga dipertimbangkan ya. Iya. Kalau misalkan kita buat event, manfaatnya ada berapa banyak orang yang faktor ekonomi yang meningkat. Kalau pasar kuliner itu kan jelas, pedagang itu rata-rata ada peningkatan pendapatan Ekonomi ya. Iya. Kalau event, siapalah yang merasakan? Ya betul. Manfaatnya itu lebih Manfaatnya. besar, Bang. Nah, tinggal lagi Wah. banyak. Kalau perkara cuma butuh hiburan kan dari handphone sekarang bisa Iya. hiburan. Cuman tinggal lagi pelaku seni bagaimana wadah untuk mengekspresikannya, itu yang udah nggak punya tempat. Aku tertarik dengan masalah pasar kuliner yang dibuka di masa pandemi ini. Ketika ada acara-acara lain yang mau dibangun, mau dibuat, kayak acara event festival Ya. atau apa segala macam itu, terkendalanya masalah pandemi, protokol kesehatan nggak boleh berkerumun gitu kan. Nah, kenapa pasar kuliner itu tetap bisa ada dan diresmikan saat pandemi ini, ketika memang yang lain-lain nggak boleh gitu? Nah, itu yang aku pertanyakan. aku nggak ngerti pula itu. Tahu lah tim ring setengah tim gugus covid. Bang. Tinggal lagi kenapa diresmikan di masa COVID, ya artinya pemerintah juga harus berinovasi. Dia nggak boleh dengan COVID ini ekonomi masyarakat buntu. Dia memang harus punya strategi bagaimana meskipun COVID tetap ada jalan keluar. Nah itulah PR pemerintah, dengan dia harus berani mengambil resiko. Ini aku buka pasar kuliner, kemungkinan aku juga nggak tahu apa yang diapain pemerintah. Oke. Nah, kita berasumsi Ya. aja. Ini masa pandemi, banyak yang terpuruk ekonominya, terutama pedagang. Kita harus ambil resiko, kita buka pasar kuliner, semoga pendapatan meningkat, tapi protokol kesehatan juga harus dipatuhi dengan adanya ya himbauan setiap malam. Gimana nasib orang yang misalnya biduan keyboard gitu? Iya. yang orang sound hasilnya system, yang dia betul-betul nyari orang rame dulu baru bisa nyanyi kan gitu. di situ juga dia harus berpikir sehingga dia berinovasi bagaimana ini. Nah, channel-channel itu juga bisa. pertanyaan aku, pedagang ini kan tadi ada terdampak kan, akhirnya pemerintah ngasih solusi bukanya pasar kuliner sehingga mereka terlokalisir di situ semua, Iya, orang benar. datang ke situ semua. Iya. Nah, nasibnya penyanyi keyboard ini? Itu PR pemerintah selanjutnya. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi mereka juga harus berpikir profesi lainnya seperti event organizer, Iya. sound system atau hiburan-hiburan lainnya. Yang memang Bagaimana cari mereka uang, tuh yang memang dapat uang ya kan? yang memang mereka cari uang di nunggu orang ngumpul dulu. Iya, Gitu. benar. Kenapa kok harus berpikir pemerintah harus mikirkan itu gitu. Sedangkan pengangguran aja mampu bertahan hidup kayak kita ngomong di awal tadi. Ya, justru itu mereka ini yang ada di pemerintahan kan tugasnya mensejahterakan masyarakat. Masyarakat yang harus disejahterakan itu profesinya ya macam-macam, pedagang, event tadi. Ya. Nah jadi dia misalkan pedagang dia udah punya solusi. Bagaimana dengan event-event pelaku event? Dia harus berpikir karena kan di situ ada anggarannya Itu dia. yang harus dialokasikan tepat sasaran. Kebutuhan hidup Bang meningkat kan. Iya. Nah kalau Betul. kitanya selaku pengangguran, pedagang dan pelaku event tadi ya harus pandai berinovasi sendiri seperti apa yang bilang, apakah wadah ekspresi yang melalui channel YouTube Ya. ataukah dia punya skill lain. Sesuai kebutuhan ya. Iya. Kebutuhannya harus seperti zaman lagi ya. Zaman makin tinggi, mungkin naik gini, kebutuhan mungkin makin tinggi. gini. Kalau yang pekerja seni ini dia masih ada YouTube, Ya. gitu ya. Mungkin situ ya. Pemerintah lihat mana yang urgensinya paling berat. Ya. Ya dia ada mendesak, kurang Ya, mendesak, ya, tidak ya. mendesak kan. Artinya itu semuanya PR. Nah, Mana kalau yang lebih prioritas? Dan aku yakin pemerintah sekarang udah merumuskan itu juga. Udah, Rencananya pasti. udah ada semua. Itu orang-orang yang Tinggal ada di tunggu atas aja. itu orang-orang terpilih. Betul. Orang-orang yang dipercayakan rakyat, dipilih oleh rakyat dengan potensi pola pikir yang baik. Pasti semua penyelesaian tuh ada jalan keluar lah. cocok kali ya diambil dari pemerintah tak jubir ya. Jubir eksternal ya. Jurubicara. Sukses. Dia bentar lagi pilkada nih. Ah. Proyek kita bilang aja Bang sama politikus doang. Aku salah Recommended. Ya kalau kami rekom kau, bagus sekali biusnya. Berarti sih hari ini aku salah undang. Aku tidak mengundang tokoh pengangguran, yang terundang rupanya tim ses. Tim ses siapa? Berarti bisa kau sebenarnya. Tim ses siapa? Kan timbul pertanyaan besar. Tim ses bagi membutuhkan. Betul. Ya artinya betul. Tim ses yang baik
yang punya visi misi Ya udah terbaik. di konten ini kok sambil jualan aja. Ah, Sambil nggak bisa. jualan aja. Kalau kau tuh layak jadi tim ses orang tuh nanti. Jadi sebenarnya Sebenarnya kalau aku pilkada menjadi, ini. kalaupun aku jadi tim ses, aku bukan tentang siapa yang membayar mahal, Jadi bukan orientasinya uang. Tapi kita kan di sini kan melihat siapa yang layak memimpin. Tapi kalau kita sampaikan ini orang pada nggak percaya. Ya, Ala kalau- politik itu udah pasti uang. enggak kalau cerita semuanya yang uang. kalau cerita yang layak memimpin, Semuanya layak. semua layak. Balik ke nurani. Nurani kita berbicara, kita lihat mana yang pantas. Karena kalau semua orientasi politik ini uang, berarti kita menciptakan pemimpin yang tidak baik. Politik yang sehat itu diawali oleh pemilih yang sehat. Iya, ini kita apa-apa Jadi milih pemimpin maksud- harus yang Cocok nih bang bayar. lagi pilkada nih bang. Giliran dia Jadi maksud buatnya nggak- Cimbot, orang-orang yang milih sekarang ini semua nggak sehat? bukan. Bukan. Nah, aku mau menjelaskan demokrasi yang sehat itu harus diawali oleh pemilih yang sehat. Kira-kira yang sekarang ini pemerintah sekarang udah sehat belum? Semuanya sehat. Sehat semua ya? Oh, ya, Kalau ya kalau nggak sehat nggak sanggup lah dia Artinya jadi kita nggak punya pemerintah. PR. Nanti kita nggak punya PR juga. Jadi yang kita bahas Kita itu harus nggak punya ada semua. PR. Kita nggak boleh puas dengan keadaan sekarang. Kalau Ya. kita hari ini baik, kita harus menjadi lebih baik. Itu fungsi nafsu tadi ya. Jadi lebih baik lagi. Nah, jadi kita harus ada pengembangan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita merasa puas, kita nggak ada pengembangan. Di situ Jadi memang intinya kita nggak boleh puas. nggak boleh puas. Dan kita harus mensyukuri apapun Nah, profesi. Ini suatu hal yang berbanding terbalik antara nggak boleh puas dengan mensyukuri. Iya. Itu beda, Bos. Jadi kalau menurut aku mensyukuri itu bukan berarti kita harus puas dengan keadaan. Oh, gitu. Ya. Mensyukuri itu ketika kita merasa wah aku ada yang kurang, wah impian aku nggak terwujud, apa yang mau kulakukan kenapa nggak tercapai. Itu kita harus bersyukur. Bersyukur Gimana cara artinya di dalamnya kita ada evaluasi. Oh, gitu. Di mana letak kesalahan sehingga pencapaian itu tidak terwujud. Nah, ya ketidakpuasan itu menciptakan kita untuk harus mengejar impian itu Misalnya kita agar kalau lagi tercapai. nyalon jadi datuk lah gitu kan. Yang Iya. satu itu nggak terpilih, alhamdulillah aku nggak terpilih. Itu bersyukur ya. Bersyukur. Bersyukur ya. Harus tetap bersyukur. Kita mindset kita harus bersyukur. Alhamdulillah nggak terpilih tahun ini, mungkin tahun depan. Iya. Jadi apa? Gitu. Kita bersyukur kita tidak ada dendam sama yang menang. Gitu. Kita tidak Enggak, ada kalau- rasa kecewa dengan orang-orang yang tidak memilih kita. Artinya itu keuntungannya untuk kita Nggak, kalau sendiri. dilihat dari sampel arti syukur yang dia bilang tadi itu lebih ke pasrah kalau tengok. Pasrah ya. Pasrah bukan syukur. Pasrah. Ya pasrah lah. Aku nggak jadi datuk. Ya mungkin belum saat ini, mungkin ke depan mungkin. Atau impian aku nggak tercapai ya mungkin lain kali. Kalau aku lihat ya memang belum dipantaskan aja untuk wow itu kan, atau untuk apa. Oke, jadi yang aku dapat dari diskusi kita ini poinnya adalah pengangguran itu ternyata bukanlah orang yang tidak punya pendapatan, gitu kan. Artinya bukan berarti pengangguran ini bisa dianggap sepele gitu. Bahkan masa pengangguran ini banyak sebenarnya, gitu kan. Dan jadi mungkin gini lah, aku minta pendapat dari Aris lah tentang ini. Ya kalau aku nengok pengangguran ini bang perkara waktu aja bang. Artinya gini, pengangguran ini punya waktu luang lebih banyak, waktunya luang. Yang nggak nganggur nih, waktunya nggak luang, waktunya sempit gitu aja. Bukan perkara penghasilan, Penghasilan bisa aja ya. penghasilan bisa aja, itu kan perkara status kerja aja nih bang. Dia kerja. Kalau pengangguran ini abang telepon jam 8 pagi, belum tentu sama juga bang. Jangan belum banget. Maksudnya gini, abang telepon pengangguran nih abang telepon aku jam 8 pagi. Misal aku di sini jam 8 pagi. Jam 10 belum tentu aku di sini, Bang. Tapi kapan aja bisa Bang jumpain walaupun nggak di sini. Available. Nah, Selalu tersedia. beda sama orang yang nggak nganggur, contoh pegawai. Pegawai mana aja? Pegawai BEM, pemerintah, PNS segala macam. Abang bisa nelpon juga, bisa ketemu juga, tapi ketemu di situ aja. Cuman Jadi jamnya udah sesuai jam kerja dia. tertata ya. Jam udah tuh. Bedanya berarti kalau aku tengok Salah jam kerja. disiplin nggak disiplin aja. Itu berarti menurut Aris pengangguran dan Disiplin waktu, pengangguran ya. hanya Disiplin disiplin waktu. waktu. Berbeda disiplin waktu.
Kalau Itu menurut Irfan Cibot, Ini menurut aku tentang kenikmatan. Cara orang menikmati hidup. oke. Karena apa? Kenikmatan hidup itu setiap orang beda-beda. Ya. Ketika orang melihat, wah enak kali jadi profesi yang kayak gitu. Berarti yang salah itu bukan keadaan dia, Kalau pacar pola punya pikir apa, dia. Pola pikir dia kenapa dia harus merasakan enak kali hidup bermewah-mewahan kayak gitu. Kayak gitu kan. Dia harus kenikmatan itu sama aja. Dia juga kalau nggak makan lapar sama kayak aku. Ya kan? Jadi yang kehidupannya mewah itu artinya terpulang pada diri kita cara mensyukuri dan menikmati kehidupan. Poin dari Cibot berarti memang tentang kesyukuran ya. Tentang harus Menurut kau manusia paling bersyukur kau. nggak ada penyesalan. Hidup ini kita cuma sekali. Sayang sekali kalau kita itu harus meratapi kehidupan ini. Aduh susah kali. Hidup kita cuma sekali. Bos. Enggak, itu pola pasrah atau pola syukur itu? Bukan, itu memotivasi. Sama loh, kenikmatan dia makan bisa buat kenyang, kita juga. Ya. Yang bedanya itu kemewahan. Ya. Dia merasakan kemewahan. Orang-orang merasa dengan banyaknya duit. Ya lebih mudah kategori menciptakan versi mewah pun kebahagiaan. beda-beda kan. Iya, Mewah Jadi- versi kepala dia sama kepala kita beda. Oke. beda. Jadi intinya teman-teman di luar sana yang masih nganggur, jangan sedih. Kamu nggak sendiri. Masih ada kamu. Tuh. Oke ya. Ya Di situ udah. aja lah hari ini ngobrol-ngobrol kita. Mungkin kedepannya kita undang lagi. Masih mau nih kan? Kalau masih undang sih mau kan? Iya, asal cocok aja lah. Gila. Kalau gitu jangan lupa semuanya. Oke. Siap. Jangan lupa Thank sholat, you. jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat ya. Ya.